Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo pada Senin kemarin menggelar rapat diskusi pencegahan perkawinan anak. Rapat ini sebagai respon atas meluasnya informasi tentang ratusan pelajar di Ponorogo mengajukan dispensasi kawin lantaran hamil di luar nikah. Rapat dihadiri oleh unsur Forkopimda, diselenggarakan di Aula Kantor Bapeda dan dipimpin oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Bupati membenarkan data dari Pengadilan Agama yang menyebut ada ratusan anak mengajukan dispensasi kawin pada 2022 lalu. Lantas bagaimana tanggapan dari Save the Children Indonesia atas terlibatnya 191 pelajar di Ponorogo yang mengajukan dispensasi kawin pada 2022? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan Child Protection Advisor Save the Children Indonesia, Yanti Kusumawardani. Selamat pagi, Ibu Yanti. Salam sehat, Ibu. Halo, Pak Eva. Sehat juga. Baik. Ya, Ibu Yanti, sebetulnya bagaimana Save the Children Indonesia melihat fenomena ini? Apa sebetulnya yang terjadi di kalangan anak-anak sekarang sehingga meminta dispensasi untuk menikah? Dalam kasus Ponorogo, tadi informasi dari rekan kami, ada 191 pengajian dispensasi untuk nikah. Dispensasi nikah maksud saya. Ya. Iya Mbak Eva, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari kami melihat dari beberapa informasi yang ada, sepertinya alasannya beragam dan luas ya. Dari mulai faktor pendidikan, di mana anak-anak putus sekolah atau tidak mau melanjutkan lagi sekolah, atau ada juga faktor ekonomi, ada faktor budaya, termasuk dorongan dari orang tua dan lingkungan, serta yang begitu luas di sosial media tentang perkawinan anak hanya kemudian informasinya negatif ya. Kemudian tidak mengarah kepada pencegahan perkawinan anak. Nah, salah satu yang kita lihat di sini adalah juga perlu ditingkatkannya sosialisasi tentang undang-undang perkawinan yang baru yang menetapkan sebenarnya minimal usia perkawinan itu 19 tahun loh gitu. Betul. Nah, ini perlu disosialisasikan baik kepada anak, orang tua dan masyarakat, dan mereka perlu paham kenapa ditetapkan batas minimal perkawinan anak itu perkawinan itu 19 tahun gitu ya, karena ada beberapa dampak jika dilakukan di bawah 19 tahun. Nah, kami melihat Save the Children, pemerintah sedang mengatur mekanisme untuk pengetatan dispensasi kawin agar tidak mudah untuk diperoleh gitu ya. Pemerintah juga terus berjuang, kami memperhatikan itu untuk menekan jumlah perkawinan anak. Bahkan penurunan jumlah perkawinan anak ini menurut pemantauan kami merupakan satu dari 5 prioritas Kemen PPA antara 2020 sampai 2024 gitu. Jadi kami perhatikan sudah banyak sekali upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka perkawinan anak, diantaranya mengupayakan penguatan layanan informasi dan edukasi, konseling dan konsultasi. Kemen PPA punya layanan puspaga di beberapa provinsi, kabupaten, kota ya, dan ini yang sedang digencarkan untuk memberikan edukasi kepada orang tua, anak, dan masyarakat juga. Nah, ya betul. Jadi selain itu pemerintah daerah saya rasa juga perlu untuk menerbitkan kebijakan untuk mencegah perkawinan anak, memantau implementasinya. Baik. Dan memberikan seperti itu. Untuk yang terjadi di Ponorogo, analisa Save the Children Indonesia apa saja faktornya? Ya, kami melihat banyak faktor ya Mbak ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan, di Ponorogo ini ada alasan dari faktor pendidikan juga, di mana anak enggan melanjutkan sekolah atau memang kondisinya sudah putus sekolah karena berbagai hal gitu ya. Kemudian faktor ekonomi, kemiskinan, faktor budaya, dorongan dari orang tua juga lingkungan, serta ya itu terpapar informasi ajakan untuk menikah muda gitu ya di sosial media. Apakah fenomena ini hanya terjadi di Ponorogo saja atau sebetulnya daerah lain juga fenomena ini terjadi? Ya. Kalau melihat prevalensi perkawinan anak di setiap provinsi ini sangat bervariasi Mbak, setiap tahunnya ya Mbak Eva. Jika ditinjau berdasarkan angka absolut, maka perkawinan anak tertinggi itu memang ada di Pulau Jawa. Jumlah absolut terkait dengan jumlah penduduk ya, sehingga 3 provinsi yang angka absolut perkawinan anaknya tertinggi itu ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dan ini berdasarkan
Susanas 2018. Nah, detail per wilayahnya ada di masing-masing daerah. Yep. Tapi itu biasanya yang dicatat berdasarkan pengajuan dispensasi kawin, belum mencatat yang di luar jalur formal. Ya, ya. Mbak Yanti, tadi Anda sampaikan pemerintah daerah harus membuat kebijakan untuk menekan angka pernikahan dini. Kebijakan seperti apa? Ya, kebijakannya ini bisa dalam bentuk peraturan, perbuk, perda, perdas gitu ya, dari mulai level provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa, untuk sama-sama mencegah dan menanggulangi perkawinan anak, Mbak. Karena ini sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak anak ya, dan membahayakan anak-anak juga, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah di daerah, dan membuatkan kebijakannya, tapi nggak berhenti sampai di membuatkan kebijakan, tapi juga memantau implementasinya seperti apa. Lalu bagaimana juga peran orang tua, peran pendidik, peran guru-guru di sekolah untuk mencegah anak-anak berhati-hati dengan pergaulan bebas, mencegah pernikahan atau mencegah hamil di luar nikah, mencegah pernikahan dini. Seperti apa seharusnya peran orang tua dan tenaga pendidik? Nah, betul Mbak Eva meng-highlight pentingnya peran orang tua dan pendidik. Ini peran mereka sangat penting ya, dan sangat dibutuhkan oleh anak-anak, terutama dalam upaya mencegah perkawinan anak dan mencegah perilaku yang membahayakan anak-anak yang lain. Ya. Dan orang tua dan pendidik perlu juga menumbuhkan rasa percaya dan menyediakan ruang yang aman untuk anak-anak bercerita, berkonsultasi, curhat, meminta pendapat, arahan yang tepat selama dirinya masih belajar menumbuhkan keterampilan mengambil keputusan dan menimbang resiko atas keputusan-keputusannya. Kemudian pengasuhan yang positif dan komunikasi yang saling menghargai antara anak dan orang tua juga dapat membantu dalam hal ini. Selain itu, kami melihat pendidikan karakter juga dibutuhkan untuk membantu anak mengenal diri, mempunyai tujuan, berpikir kritis, bertanggung jawab, serta membangun resiliensi atau daya tahan anak. Seperti itu, Mbak Eva. Kalau sekarang seperti apa sebetulnya orang tua dan tenaga pendidik di sekolah untuk perannya? Apakah memang tidak terlibat sama sekali sehingga kasus ini semakin marak, pernikahan anak-anak semakin tinggi angkanya? Beragam ya, di masyarakat kita ada orang tua yang memang terlibat penuh di dalam pengasuhan anak-anaknya, begitu juga dengan pendidik. Ada yang memang karena beberapa situasi seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, latar belakang pendidikan orang tua, lingkungan, itu membuat kemudian pola pengasuhannya berjarak dengan anak-anak gitu. Kemudian pendidik juga karena tugas sebagai pendidik banyak, sehingga untuk melakukan upaya pembinaan karakter, mengarahkan anak-anak kepada masa depan yang lebih baik, mengacu kepada tugas perkembangan anak-anak, itu menjadi salah satu komponen yang masih perlu dikuatkan gitu. Tidak sekedar memberikan pelajaran gitu ya, mata pelajaran, tetapi ada muatan juga yang lebih penting seperti pendidikan karakter, mengajarkan anak mengambil keputusan yang tepat gitu ya, menyadari apa risiko dari keputusan-keputusannya, dan hal-hal ini saya rasa tidak hanya perlu dididik oleh para pendidik, tetapi juga tugas orang tua gitu, sehingga sejalan yang dilakukan di rumah dengan yang dilakukan di sekolah. Untuk orang tua yang berada di daerah begitu ya, Mbak Yanti, bagaimana seharusnya sosialisasi dari pemerintah kepada orang tua di daerah tersebut agar punya pemahaman begitu, pola pengasuhan yang hangat, yang komunikatif dua arah dengan anak itu bisa mereka terima? Seharusnya bagaimana sosialisasinya? Nah, sosialisasi ini kan bisa dilakukan dengan berbagai hal ya, terutama pada masa sekarang di mana akses orang tua terhadap informasi di dunia digital juga sudah mulai tinggi. Nah, informasi ini bisa disebarkan lewat informasi yang ada di internet gitu ya, yang bisa diakses oleh orang tua, kemudian bisa lewat WhatsApp gitu ya.
lewat poster-poster, pesan-pesan yang jelas, intinya pesannya apa gitu, itu perlu disampaikan kepada masyarakat. Kemudian lewat kantor desa, di mana tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang tua itu diidentifikasi, dan di situ menjadi titik penyebaran informasi tentang pengasuhan pendampingan anak dan remaja, posyandu, puskesmas, sekolah, tempat publik ya, tempat-tempat publik itu menjadi sasaran yang baik, saya rasa. Baik, itu dari orang tua. Lalu bagaimana untuk pendidikan anak-anak? Apakah pendidikan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR ya di Indonesia ini sudah cukup membuat anak-anak punya pemahaman terkait dengan ini? Iya, Mbak. Nah, HKSR ini juga penting ya, menjadi salah satu pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Kami melihat menjadi salah satu hal yang penting untuk ditingkatkan, karena ini membantu anak-anak menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksinya, tanpa adanya diskriminasi, tanpa ada paksaan, tanpa ada kekerasan juga. Nah, pendidikan HKSR ini juga bisa mengedukasi anak-anak remaja agar menjadi generasi yang punya rencana menikah yang di usia tepat itu kapan, kemudian menjaga diri dari tindakan yang membahayakan dirinya itu seperti apa. Misalnya tindakan yang membahayakan merokok, pergaulan bebas, obat-obatan dan minuman keras, seperti itu. Baik, kalau Mbak Yanti dalam HKSR apalagi yang harus ditingkatkan, dan tentu harus merata ya untuk HKSR ini supaya seluruh anak-anak dan tenaga pendidik juga punya pemahaman yang sama. Pentingnya pemahaman terkait dengan HKSR atau hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. Iya, Mbak. Nah, HKSR atau pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi ini perlu diberikan kepada anak dan remaja, dari mulai mengenali organ tubuhnya, mengidentifikasi bagaimana organ tubuh itu bekerja, apa dampak-dampaknya, bagaimana proses reproduksi, dan apa yang harus dilakukan tentang terhadap dorongan seksual, apa yang dilakukan ketika masa pubertas mulai datang gitu ya, tanda-tanda apa yang perlu mereka kenali ketika memasuki masa pubertas, apa yang perlu dikhawatirkan, apa yang tidak perlu dikhawatirkan, dan kepada siapa berkonsultasi ketika mereka punya kekhawatiran tersebut terkait kesehatan seksual dan reproduksi itu, dan memastikan bahwa mereka punya channel yang aman, orang yang aman untuk berkonsultasi. Jika ada keraguan, kontak orang tersebut, sehingga segala sesuatu yang mereka khawatirkan terkait case-nya itu bisa mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang tepat. Baik, Mbak Yanti, kalau tadi laporan rekan kami di Ponorogo menyampaikan dari 191 pengajuan dispensasi nikah, 53 kasus adalah SD, 106 kasus SMP, dan 25 SMA, serta 6 kasus tidak sekolah. Kalau data Save the Children Indonesia, bagaimana golongan anak-anak yang melakukan atau mengajukan dispensasi nikah atau menikah usia dini di usia berapa saja? Nah, kalau usia sebenarnya begini, Save the Children bekerja mendukung pemerintah untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan perkawinan ya, termasuk mendorong dari sisi pendataan yang akurat yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di antara negara-negara ASEAN, Indonesia ini kan peringkat kedua ya setelah kalau bicara tentang perkawinan anak. Kemudian tadi di SUPAS 2018, Sulawesi Barat memiliki prevalensi tertinggi, yaitu 19,43%. Sementara di Jawa Barat angka absolut tertingginya mencapai 273.300 ya. Itu angka tertinggi di Jawa Barat. Nah, per usia anak itu saya rasa kita bisa merujuk kepada datanya KPAI ya. Berapa anak yang menikah umumnya per usia. Kalau data dari KPAI, presentasi anak perempuan usia 10 sampai 17 tahun yang berstatus kawin atau usia kawin pertamanya itu ya di tahun 2019 itu
ada di angka 11,21% untuk Indonesia. Sementara 3 provinsi tertinggi itu ada di Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara, di mana persentasenya ada di 19,43% untuk Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah itu 19,13%, Sulawesi Tenggara ada di 18,96%. Nah, itu ya Mbak ya, dan rata-rata perkawinan pertamanya di antara usia 10 sampai 17 tahun. Dengan kondisi ekonomi yang seperti apa, Mbak? Kondisi ekonominya memang kalau dilihat dari penelitian KPAI atau strategi nasional perkawinan anak, kondisi ekonomi di bawah garis kemiskinan itu lebih rentan terhadap perkawinan anak ya Mbak ya. Baik, jadi kondisi ekonomi kemudian pendidikan itu menjadi faktor ya Mbak Yanti. Lalu bagaimana upaya dari Save the Children tentu bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pencegahan pernikahan dini dan memberikan sosialisasi kepada orang tua serta tenaga pendidik untuk bersama-sama mencegah pernikahan dini untuk anak-anak. Betul Mbak, kita bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian kita bekerja sama dengan Kementerian Sosial juga, kita bekerja sama dengan DP3A dan Dinas Sosial di daerah, KPAI, kemudian lembaga-lembaga yang lain ya yang terlibat di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perkawinan anak. Ada beberapa hal yang kita pastikan. Yang pertama adalah memaksimalkan kapasitas anak, meningkatkan kapasitas anak, memastikan anak-anak punya resiliensi dan kemampuan sebagai agen perubahan untuk perkawinan anak. Kita memastikan mereka punya kapasitas dan ruang untuk menyuarakan pendapat anak, karena penting untuk kita mendengarkan pendapat mereka sendiri seperti apa terkait perkawinan anak. Baru-baru saja kami di Save the Children melakukan riset yang dikontribusi oleh anak-anak remaja di NTB terkait perkawinan anak. Kemudian yang berikutnya adalah yang kami lakukan meningkatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat, sekolah juga terkait upaya pencegahan perkawinan anak. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan anak mempunyai akses terhadap layanan dasar dan informasi yang akurat terkait perlindungan diri mereka dan layanan-layanan yang mereka butuhkan gitu ya. Dan yang berikutnya adalah memastikan penerapan regulasi atau pembuatan regulasi di daerah, provinsi, distrik, kota, desa, juga di nasional yang membantu mencegah perkawinan anak dan memastikan ada implementasi dari regulasi itu dan ada peningkatan kapasitas di pemerintah juga. Nah, yang terakhir adalah memastikan sinergi dan kerjasama antara semua sektor untuk mencegah perkawinan anak. Baik, tentu semua punya peran ya Mbak Yanti untuk mencegah perkawinan anak. Baik, terima kasih Child Protection Advisor Save the Children Indonesia Yanti Kusumawardani sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu ya Mbak Yanti dan selamat kembali beraktivitas.